Halo guys, apa kabar nih? Gua doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita film Love 911 yang telah dirilis pada tahun 2012. Di dalam film ini bercerita tentang seorang dokter muda dan cantik yang suka menilai pasien dari luarnya. Hal ini yang membuat dia mendapatkan masalah dan diskors sementara sebagai dokter rumah sakit tempat ia bekerja, dan dengan berbagai cara berusaha mendekati seorang pemadam kebakaran untuk menyelamatkan karirnya. Akan tetapi akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Kang Il. Ia adalah petugas pemadam kebakaran atau tim rescue yang istrinya meninggal di saat ia membantu orang lain dalam sebuah kecelakaan, sehingga ia pun merasa sedih dan bersalah karena tidak dapat menyelamatkan istrinya. Kang Il yang panik melompat ke dalam bahaya untuk menyelamatkan orang lain yang lagi tertimpa musibah atau bencana. Scene lain memperlihatkan seorang wanita yang bernama Miso. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit umum. Ketika sedang bertugas, dia membuat kesalahan, yaitu memberi diagnosa salah kepada pasiennya. Dan dia pun digugat oleh suami pasien, ketika pasien tersebut akhirnya mengalami kondisi yang kritis. Dia merasa menyesal atas apa yang telah dia lakukan, dan dia pun harus merelakan dirinya diskors, dan harus kehilangan izin medisnya selama 3 tahun. Seorang pengacara menasehati Miso untuk meyakinkan Kang Il agar mau bersaksi melawan suaminya pasien atas penyerangan yang terjadi di rumah sakit sebelumnya. Karena pada saat menenangkan suami pasien yang sedang mengamuk di rumah sakit, ia menyerang Kang Il dan mengakibatkannya mengalami luka di hidungnya. Hal itu dilakukan Miso agar pengadilan dapat memihak kepada dirinya. Namun di sini Kang Il tidak ingin menjadi seorang saksi. Di sini pun Miso berpikir untuk mendekati Kang Il. Ia pun bertekad untuk memacari dan berkencan dengannya, karena hanya itulah cara satu-satunya agar ia bisa menang dari kasus ini. Namun di sini Kang Il bukan orang yang mudah jatuh cinta pada skema yang sudah direncanakan oleh Miso. Miso yang berpikir karena sikap Kang Il yang sangat kaku dan susah untuk ditaklukkan oleh wanita. Akhirnya dia terjun menjadi sukarelawan untuk para medis di unit pemadam kebakaran agar bisa selalu dekat dengan Kang Il. Bahkan sehari-harinya bisa selalu bertemu dengan Kang Il. Setelah dijalani beberapa minggu, ternyata hubungan mereka tidak semulus yang dibayangkan oleh Miso. Hubungan mereka pun bagaikan kucing dan anjing yang selalu bertengkar. Namun di saat mereka berjuang bersama-sama melalui situasi penyelamatan yang berbahaya, mereka secara bertahap jatuh cinta di dalam kondisi yang sulit dan saling menolong di saat musibah kebakaran atau musibah yang lainnya. Namun ketika perlahan-lahan mereka sudah mulai dekat, timbul rasa jatuh cinta. Di sini ternyata Kang Il tidak bisa untuk memulai hubungan atau perasaan yang baru karena dia yang selalu dihantui oleh masa lalunya. Dia tidak bisa melepaskan kenangan almarhum istrinya. Bahkan Kang Il selalu mencoba menghindar dari Miso, karena dia tahu tujuan Miso terjun di tim paramedis di unit pemadam kebakaran ini. Pada suatu hari, Kang Il dan timnya melakukan penyelamatan di tempat yang sangat berbahaya, yang mengharuskan dia untuk mengorbankan nyawanya. Sementara itu, Miso tidak bisa melarang sikap Kang Il yang selalu berkorban untuk orang lain. Ketika hubungan mereka sudah mulai renggang, karena tidak ada kecocokan, Miso pun mencoba untuk mengecek kondisi kesehatannya, yang dikarenakan dia sering pingsan dalam keadaan yang sulit, bahkan dalam keadaan normal sekalipun. Miso didiagnosa mengalami tumor di otaknya, yang menyebabkan dia sering pingsan secara berkala. Lalu Miso pun berpikiran untuk meminta maaf kepada suami pasien, yaitu kasus yang dia jalani di rumah sakit. Dengan rasa bersalahnya dan kondisi kesehatan yang mulai menurun,
Dia pun mencoba untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai dokter. Lalu dia pun mendatangi Kang Il untuk yang terakhir kalinya, di mana dia pun mengajak jalan, bahkan dia mendatangi sebuah gereja bersama Kang Il. Di sini pun dengan kondisi yang sangat sulit dan keadaan badan yang mulai lemah, Miso menyatakan cintanya kepada Kang Il di dalam gereja ini. Namun Kang Il yang melihat modus Miso yang menurutnya tidak tulus karena sesuatu yang ingin ia lakukan terhadap Kang Il. Kemudian Kang Il pun menolak cintanya, bahkan dia tidak menanggapi Miso. Dan di sini pun Miso yang bersedih lalu pergi meninggalkan Kang Il dengan rasa kecewa. Suatu hari dia dan timnya mencoba menyelamatkan seorang pemuda yang terjebak di dalam reruntuhan gedung. Situasinya sangat memprihatinkan, dan petugas pemadam kebakaran tidak dapat menyelamatkan korban yang terperangkap ini. Melihat situasi gedung yang perlahan akan runtuh, Kang Il merasa sedih dengan pemuda ini yang terjebak di reruntuhan. Dia pun rela mengorbankan nyawanya untuk pria ini. Bahkan dia mencoba untuk menghalau teman-temannya agar keluar dari gedung ini, karena gedung ini akan runtuh dalam hitungan menit. Di sini pun teman-temannya memarahinya dan bertengkar di depan si korban tersebut. Kang Il yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, dia pun mencoba menyelamatkan korban ini. Kang Il yang melihat situasi kritis ini, dan dia pun memberikan waktu kepada si korban untuk menelpon keluarganya jika kemungkinan penyelamatan ini tidak berhasil. Secara perlahan gedung ini sudah tidak memungkinkan. Di sini pun Kang Il meyakinkan korban tersebut bahwa mereka akan selamat dan bisa keluar dari reruntuhan gedung ini. Namun di dalam kondisi ini, korban pun mengajak Kang Il berbicara tentang orang yang mereka cintai. Dan saat itulah akhirnya Kang Il menyadari siapa Miso di dalam hidupnya. Karena selama ini dia sudah mengabaikan cintanya Miso. Dan sebenarnya di dalam hatinya dia juga mencintai Miso. Di sini Kang Il selalu berusaha dan selalu menyemangati korban. Ia pun berhasil mengeluarkan korban tersebut dari reruntuhan puing-puing di gedung tersebut. Dia pun mengangkat batu yang menimpa kaki si korban ini. Namun ketika mereka akan keluar dari gedung ini, tiba-tiba pada saat yang tak terduga bangunan ini runtuh dan membuat mereka berdua tidak bisa diselamatkan oleh teman-temannya. Namun di sini pun teman-temannya sangat bingung dan takut akan kondisi Kang Il yang terjebak di dalam gedung itu. Salah satu temannya yang berusaha untuk mencari posisi Kang Il di dalam runtuhan gedung ini akhirnya menemukan Kang Il yang sepertinya hampir pingsan karena dehidrasi. Sementara itu, ketika Miso akan pergi ke rumah sakit untuk operasi tumor otaknya, di saat perjalanan dia mendengar berita tentang kecelakaan yang menimpa Kang Il dan timnya. Ketika dia mendengar nama Kang Il disebutkan sebagai korban dari reruntuhan ini, di saat menyelamatkan korbannya, dia pun langsung lari keluar dari mobil yang hendak mengantarkannya ke rumah sakit itu di saat kemacetan kota sedang berlangsung. Di sini pun Miso tidak tahu apakah dia akan bertemu lagi dengan Kang Il atau tidak. Dia pun berusaha lari sekuat tenaga agar bisa menemui Kang Il. Pada posisi ini, teman-temannya yang lain datang untuk melihat kondisi Kang Il. Akhirnya, tim penyelamat lain datang di pagi harinya untuk membantu membongkar gedung tersebut dan membuka jalan untuk menyelamatkan tubuh Kang Il. Akhirnya teman-temannya merasa bersedih melihat kondisi Kang Il yang kritis. Dia pun dibawa ke rumah sakit yang disertai tangisan teman-temannya karena melihat kondisi Kang Il yang sekarang. Tiba-tiba Kang Il terbangun dari kritisnya. Di saat lagi kritis ternyata ia bermimpi tentang Miso, dan hal itu pun membuat dia teringat akan Miso karena perjuangan dan pengorbanan Miso yang selalu memperhatikannya lebih dari siapapun. Ketika dia bangun dari kritisnya, hal ini pun membuat teman-temannya sangat terkejut karena semuanya mengira bahwa Kang Il tidak bisa lagi diselamatkan. Di sini pun Kang Il meminta air karena dia dehidrasi di saat kondisi yang kritis tersebut. Lalu pada saat yang bersamaan dia pun keluar dari ambulans dan dia pun bergegas untuk lari menuju rumah sakit untuk menyatakan cintanya kepada Miso. Ketika dia lari di tengah-tengah kondisi jalan yang lagi macet, bosnya pun melihat dan kaget karena hal yang tidak mungkin tiba-tiba ada di dalam diri Kang Il. Kang Il dengan semangat berlari di tengah kemacetan. Bosnya pun memberikan support kepada Kang Il untuk menyatakan cintanya.
Namun setelah Kang Il sampai di rumah sakit, ia pun terkejut karena Miso sudah mengundurkan diri dari rumah sakit tersebut. Akhirnya dia pun keluar dari rumah sakit dengan rasa kecewa karena apa yang ia lakukan kepada Miso sebelumnya yang membuat Miso akhirnya pergi dari kehidupannya. Namun ketika dia berada di pinggir jalan, dia pun melihat Miso sedang berlari di pinggir jalan. Dengan rasa bahagia, dia pun memanggil Miso serta menghampirinya. Dan di tengah-tengah kota dengan rasa jatuh cinta yang sangat besar kepada Miso, dia pun langsung memeluk Miso. Akhirnya mereka melanjutkan hubungan mereka setelah waktu yang sangat lama yang sudah mereka lalui. Di sini pun mereka saling memaafkan atas apa yang telah dilalui bersama. Setelah Miso mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit, dan akhirnya setelah cintanya kepada Kang Il berjalan dengan mulus, ia pun memutuskan untuk bergabung di tim pemadam kebakaran ini lagi, agar bisa selalu memantau Kang Il dan mengawasi Kang Il agar tidak terjebak dalam kondisi yang sulit lagi. Di akhir scene mereka pun terlihat bahagia, karena sudah berada di satu kerjaan lagi. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.